Eh, Pada prinsipnya visi saya tidak banyak ya kawan-kawan ya. Visi saya adalah saya pengen memperkuat BMKM UGM secara kelembagaan, Eh, baik itu di tingkat fakultas atau mungkin dari jurusan, fakultas hingga tingkat universitas. Itu visi saya, sehingga pada saat saya berbicara pada level nasional, orang tidak akan melihat saya sebagai BMKM yang datang sebagai organisasi, tapi saya BMKM adalah datang merepresentatifkan masyarakat UGM, sivitas akademika, bukan hanya mahasiswa seperti itu. Misi saya, ada banyak hal yang saya lihat di UGM terjadi sampai saat ini, dan kemudian saya punya saya nggak bilang beberapa pengalaman ya, tapi saya coba dipercaya. Waktu itu pertama kali saya di Dewan Mahasiswa Justisia, saya staf Kastrat bersama Ridwan, kita sama-sama staf di sana ya, tapi tetap objektif kita ya, nggak ada subjektif, santai aja. Kemudian saya dari DEMA, saya menjadi ketua himpunan mahasiswa D3 Hukum, karena saya dari vokasi kawan-kawan. Kemudian dari diploma 3 himpunan mahasiswa paralegal, saya membentuk satu forum yang saya coba mewadahi kawan-kawan vokasi. Waktu itu 23 program studi yang menurut kami pada waktu itu bahwa di mana 18 fakultas, 18 fakultas dan satu BMKM waktu itu. Sehingga kami dengan apa adanya, kami berusaha membuat satu gerakan yang kita sebut Forum Komunikasi Mahasiswa Vokasi, dan kebetulan saya waktu itu koordinator umumnya di sana, dan kami coba melakukan apa yang kami bisa, sehingga itu yang mengakibatkan banyaknya kawan-kawan dari BEM fakultas, dari BMKM, sehingga kita berkumpul menjadi satu. Tapi yang paling penting adalah saya pengen kawan-kawan, saya pengen bahwa di UGM ini tidak lagi muncul gerakan-gerakan yang mengatasnamakan perangkat dapur, perangkat rumah tangga. Tapi bagaimana caranya kita menguatkan BMKM secara kelembagaan tadi, sehingga tidak terjadi seperti kasus yang munculnya KPK, karena orang tidak percaya lagi terhadap kejaksaan, kepolisian. Tapi bagaimana kita menguatkan kelembagaan-kelembagaan di tingkat fakultas, bahkan tadi jurusan, hingga tingkat universitas, sehingga pada saat BMKM keluar mewakili UGM, dia betul-betul merepresentatifkan suara mahasiswa, tidak hanya merepresentatifkan suara-suara kelompok yang mungkin waktu itu mendukung dia seperti itu. Dan saya pengen itu tidak terjadi ke depan. Dan yang paling penting adalah saya pengen tidak ada lagi diskriminasi pendidikan di UGM. Dan kalau bicara tentang bagaimana menyampaikan aspirasi, saya pikir infrastruktur itu sangat penting. Dan kalau tadi ada yang menyinggung masalah UGM, saya pikir sampai sekarang gelanggang itu sangat hancur banget dan parah banget, itu harus diperbaikin. Dan saya pikir harus ada ruang-ruang demokrasi, tidak hanya forum-forum ketua lembaga atau forum advokasi gitu kan, atau forum kasta. Itu menurut saya tidak signifikan, karena yang paling penting adalah bagaimana caranya kita bisa sampai kepada mahasiswa, tidak hanya pada sebatas forum-forum ketua lembaga, karena saya juga tidak yakin bahwa ketua-ketua lembaga atau ketua-ketua BEM ini adalah representatif dari mahasiswa. Karena itu bisa dilihat dari tren Pemira, bahwa dari 54.000 cuma 10 sampai 12.000. Takutan saya dengan kinerja KPR sekarang, apakah bisa mencapai angka itu atau tidak seperti itu? Apakah mungkin cuma 5.000 atau 6.000? Itu saya dari saya. Terima kasih kawan-kawan, boleh menilai, nanti kita boleh tanya jawab. Terima kasih. Dalam sore ini saya punya visi, yaitu membuat Gajah Mada berbakti dan berprestasi untuk Indonesia. Itu merupakan visi saya. Visinya simpel aja, hanya dua kata: berbakti dan berprestasi. Hanya dua. Berbakti adalah orientasi dasar dari BMKM sebagai organisasi mahasiswa. Itu yang kami pikirkan sebenarnya. Karena organisasi mahasiswa itu harus ada baktinya. Apalagi mahasiswa UGM, yaitu mahasiswa di kampus kerakyatan, harus ada baktinya. Berprestasi adalah tujuan awal dari mahasiswa, karena kita hanya berbakti toh, itu tanpa ada berprestasi itu kan tidak akan dilihat oleh orang. Tetapi kalau cuma berprestasi doang, toh gitu berprestasi, dia di Menara Gading. Dia di Menara Gading sangat tinggi dan dia nggak ada baktinya buat negeri. Wih, kita lihat banyak orang pinter-pinter gitu kan, ikutnya di luar negeri, cerdas banget, IP 4,7 gitu kan, TOEFL berapa ribu segala macam, tapi kerjanya di luar negeri, nggak ada baktinya buat negeri. Dan itu yang sedang kami bangun di lewat organisasi tingkat BEM KM UGM, lembaga yang sangat besar gitu ya, dan juga perubahan ya dari DEMA, Senat, BEM KM UGM di tingkat universitas, seperti itu. Lalu misinya itu cuma dua juga, sedikit aja misinya, yaitu BMKM UGM berbakti untuk Indonesia, dan juga BMKM UGM berprestasi untuk Indonesia. Visinya cuma itu. Tetapi ada submisi di bawah itu semua. Yang pertama, BMKM UGM berbakti untuk Indonesia itu, yang pertama change BMKM. Karena saya mengambil istilah change for hope, perubahan membawa harapan. Change, point change itu ada di
poin berbakti untuk Indonesia. Itu poin change-nya ada di situ. Yang pertama, change BMKM, yaitu menjalin komunikasi yang harmonis dan membangun sinergitas antar elemen strategis. Jadi ada harmonis dan membangun sinergi antar elemen. Karena BMKM tidak bisa berjalan sendiri, apalagi dengan sistem student government yang banyak yang bilang harus agak sedikit dirubah seperti itu, sehingga harus ada semacam keharmonisan dalam gerak. Karena banyak sekali elemen-elemen strategis yang ada di UGM ini. Lalu yang kedua, change Gajah Mada. Jadi yang pertama tingkat organisasi, Binyot tertawa ya. Tingkat organisasi BMKM. Lalu yang kedua, change Gajah Mada, naik ke tingkat universitas yang lebih tinggi, yaitu fungsinya advokasi demi membangun UGM lebih baik dan martabat. Jadi kita akan mengadvokasi, ini merupakan fungsi dari koordinator internal sebenarnya dalam change Gajah Mada. Lalu yang terakhir, change Indonesia. Jadi kita naik dari UGM naik ke tingkat negara Indonesia, yaitu pengabdian dan perjuangan untuk masyarakat dari kampus kerakyatan. Yang dimaksud dengan pengabdian dan perjuangan itu adalah merespon isu-isu nasional. Saya ingin mempunyai mimpi pada BMKM UGM ini untuk kemudian menjadi penggerak nasionalisme UGM yang kemudian menempatkan simpul kebinekaan UGM yang dekat dan peduli dengan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, yang menjadi wadah berkarya dan membangun karakter melalui karakter kerakyatan, karakter yang kritis dan karakter yang prestatif. Rekan-rekan semua, yang menjadi awal mengapa kemudian visi ini bisa terjadi, bisa kemudian saya katakan hari ini adalah yang pertama, bagaimana kemudian saya akan menurunkan visi tersebut dalam misi-misi yang kemudian bisa teman-teman cerna sebagai bentuk dari mimpi saya, mimpi kita semua. Karena ini adalah Gadjah Mada kita. Rekan-rekan semua, misi saya adalah meneguhkan kembali semangat Gadjah Mada kita. Lalu kemudian Gajah Mada berbineka. Hari ini pluralitas hanya sebatas jargon. Kita menghargai perbedaan, kita menghargai begitu banyak warna, tapi kemudian kita tidak menyimbolkan bagaimana unsur kemanfaatan dari kebinekaan itu. Pernah tidak kita melihat sebuah diskusi mendalam yang kemudian memberikan sebuah pemaknaan atas isu nasional berdasarkan perspektif agamanya? Tidak pernah sama sekali. Pernah tidak kita melihat isu daerah yang kemudian kita tonjolkan asas local wisdom yang kemudian disampaikan oleh orang-orang aktivis gerakan kedaerahan? Sama sekali tidak pernah. Rekan-rekan semua, BMKM harus bertanggung jawab untuk menghadirkan itu di tahun yang akan datang. Kemudian yang kedua, rekan-rekan semua, advokasi untuk hak semua mahasiswa, untuk hak semua rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, menggerakkan potensi sosial mahasiswa. Saya bisa mengklaim bahwasannya Universitas Gadjah Mada sebagai pusat gerakan volunteerisme di Indonesia. Rekan-rekan semua, rekan-rekan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, hampir setiap HMJ, hampir setiap BSO, hampir setiap BEM di tingkat fakultas, bahkan BMKM Universitas Gadjah Mada, punya yang namanya desa binaan. Tapi kemudian bagaimana kita bisa mensinkronkan antara desa binaan satu dan desa binaan lainnya untuk kemudian bersinergi untuk membangun desa. Karena saya rasa pembangunan poros utamanya adalah di desa. Bahwa ketika kita berbicara masalah pembangunan nasional, pengembangan kapasitas keilmuan nasional, artinya sama sekali tidak dapat kita sanksikan bahwa desa adalah poros utama dari pembangunan itu. Sehingga BMKM UGM adalah wadah utama yang bertanggung jawab untuk membangun desa di Yogyakarta. Yang kedua, rekan-rekan semua, saya ingin mendorong UGM sebagai garda depan terwujudnya good university governance. Saya ingin mewujudkan bahwasannya Universitas Gadjah Mada adalah universitas yang jujur, universitas yang aspiratif, yang akuntabel, yang transparansi dalam setiap tata kelola anggaran, tata kelola keuangannya. Bahwa kita sebagai mahasiswa adalah investor terbesar di Gadjah Mada. Bahwa setiap mahasiswa harus tahu dan terkait dengan apa dana pengelolaan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan mahasiswa harus terlibat dalam agenda setting kebijakan. Setuju apa tidak, Pak? Setuju. Rekan-rekan semua, bahwa dalam mencapai mimpi-mimpi tersebut perlu kiranya ada mendorong atau menyediakan sebuah ruang inovasi dan prestasi bagi mahasiswa Universitas Gadjah Mada dalam hal melihat dan bagaimana mewacanakan isu bulan sumur menjadi isu nasional. 2014 menjadi kawah strategis untuk berbicara masalah kepemimpinan nasional. Tapi kemudian kita jangan terjebak dalam bagaimana kita melihat seorang kepemimpinan. Jangan terjebak dalam potensi siapa yang akan menjadi presiden, tapi kemudian bagaimana akumulasi platform yang harus kita hadirkan melalui Mencari Blok Sumur itu. Saya punya program yang namanya Model of Indonesia Kabinet. Setiap mahasiswa yang menginginkan bercita-cita menjadi seorang menteri sesuai dengan kabinet yang ada sekarang saat ini, saya ingin merumuskan sebuah kabinet Indonesia Muda yang kemudian bekerja dan berpikir beserta mencari wacana-wacana ilmiah terkait dengan kementeriannya masing-masing. Hal ini adalah satu poin untuk mewacanakan platform ideal kabinet utama untuk kemudian dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebagai 2014. Rekan-rekan semua, kritisme mahasiswa diwujudkan dalam rangka sana. Kemudian teman-teman semua, advokasi untuk hak semua mahasiswa. Bukan hanya sekedar PKL, bukan hanya sekedar mahasiswa baru, bukan hanya sekedar mahasiswa yang kemudian DO, sampai sekarang ada 2 mahasiswa DO, tapi juga orang
Simpul-simpul lain yang kemudian tidak terlihat perlu kita akomodir kepentingannya. Salah satunya adalah UKM. Apakah teman-teman tahu bahwa UKM hari ini justru tidak mendapatkan dana yang setimpal dengan pelatihnya? Begitu banyak pelatih-pelatih, begitu banyak UKM-UKM yang kemudian memberikan kaduan-kaduannya kepada kita bersama untuk kemudian bersama memperjuangkan advokasi UKM itu sendiri. Dan gelanggang mahasiswa adalah garda depan terwujudnya prestasi-prestasi yang signifikan. Rekan-rekan semua, lalu kemudian penghargaan atas prestasi dan prestasi yang teman-teman telah berikan untuk Gajah Mada melalui Jawara Bulak Sumur. Rekan-rekan semua, hampir setiap PKM, hampir setiap karya ilmiah, hampir setiap robotika kompetisi itu kita wacanakan sebagai prestasi Gajah Mada. Tapi apakah teman-teman memahami bahwa di luar sana kita memiliki prestasi yang luar biasa di bidang olahraga, di bidang renang, di bidang selam, di bidang begitu banyak wacana bidang seni dan bidang olahraga lainnya. Sehingga satu hal yang harus adil kita tempatkan di sini adalah penghargaan atas prestasi melalui begitu banyak insan prestasi Gajah Mada melalui Jawara Bulak Sumur. Kemudian teman-teman semua, bahwa yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini adalah menyediakan wahana prestasi untuk rekan-rekan mahasiswa Gajah Mada. Selain kita fokus pada gerakan mahasiswa, juga fokus pada bagaimana terkembangnya proses berprestasi yang baik, proses berprestasi yang jujur, karena sejatinya keadilan itu kan mulai dari berpikir ya teman-teman. Ya kan? Kemerdekaan mulai dari ketika bagaimana kita bertindak. Dan bagaimana prestasi itu didukung dan bagaimana BMKM untuk kemudian menghadirkan sebuah lembaga yang benar-benar mampu mengakomodir fungsi prestasi mahasiswa. Saya terinspirasi dari salah satu universitas di Indonesia yang kemudian mengadakan sebuah lomba ilmiah antar fakultas. Yang begitu banyak orang, begitu banyak indikasi-indikasi ilmiahnya melalui beberapa pokok perlombaan. Apakah itu debat, apakah itu penelitian, apakah itu kuis dan lain sebagainya. Sehingga pada dasarnya BMKM harus mewadahi itu semua di tahun yang akan datang. Melihat begitu banyak prestasi, begitu banyak ketimpangan ketika hari ini kita sudah mengenalkan yang namanya Porsenigama, Pekan Olahraga Seni dan Olahraga yang kemudian itu benar-benar dikawal oleh teman-teman UKM, 48 UKM. Lalu kemudian kita tidak pernah mengadakan sebuah acara ilmiah yang kemudian mampu menggusur beberapa ideologi, beberapa kebiasaan-kebiasaan yang kemudian tidak menempatkan pengembangan keilmuan sebagai bagian dari aktivitasnya melalui salah satu pewacanaan lomba antar fakultas. Bisa juga ini kita sampaikan melalui pekan-pekan antar klaster, pekan klaster agro, klaster sains, klaster sosial humaniora, dan klaster kesehatan. Bahwa kemudian 4 klaster ini menjadi simpul utama pergerakan mahasiswa. Dan begitu juga kajian-kajian yang terdistribusikan masing-masing dalam klaster-klaster tersebut. Rekan-rekan semua, lalu yang terakhir adalah penyediaan lahan dan penguatan untuk simpul gerakan mahasiswa di Universitas Gajah Mada. Saya menyadari secara bersama bahwa saya adalah Fandi Yoga Suara yang kemudian tidak terafiliasi dengan gerakan-gerakan manapun dan tidak terkader dalam bentuk badan kaderisasi teman-teman gerakan mahasiswa. Namun kemudian satu hal yang menjadi yang perlu kita lakukan di sini adalah bagaimana simpul gerakan itu bisa bersifat strategis, bisa bersifat solutif kepada Indonesia, pada Gajah Mada. Bukan hanya masalah kewacanaan, tapi juga bagaimana kemudian wacana tersebut kita giring kepada wacana yang bersifat solusi. Nah, rekan-rekan mahasiswa, gerakan mahasiswa bukan hanya kemudian kita lihat dari sisi bagaimana kemudian teman-teman memainkan gerakan politiknya di wadah kampus, tapi juga bagaimana tanggung jawab sosial intelijensia rekan-rekan mahasiswa untuk kemudian menyelesaikan permasalahan melalui jalur-jalur yang intelektual, melalui jalur-jalur diskusi, melalui jalur-jalur diskursus, melalui jalur-jalur penelitian dan lain sebagainya. Mungkin itu misi saya dan mimpi saya kepada Gajah Mada kita dan kawan-kawan semua itu tertabung dalam sebuah jargon Gajah Mada kita dekat dan peduli. Saya katakan Gajah Mada kita, kawan-kawan menjawab dekat dan peduli. Gajah Mada kita. Berangkat dari filosofis UGM sendiri yang Gajah Mada itu sendiri, Pati Gajah Mada, bagaimana dia berusaha menyatukan Nusantara, melihat kondisi sekarang kita, maka saya menyusun satu visi dan beberapa misi. Visi saya di sini harmonis dalam bergerak, tegas dalam bersikap untuk Indonesia berdaulat. Harmonis dalam bergerak, saya selalu mengatakan bukankah pelangi lebih indah karena dia berbeda namun dia tetap menyatu. Kami memimpikan apapun warna kita, hijau, merah, kuning, hitam, putih, kelompok apapun Anda, yuk seandainya kita memiliki mimpi untuk membangun UGM, mimpi membangun BMKM, mimpi membangun Indonesia, ayo kita bersama-sama bergerak. Gak perlu sedikit lelah bagi kami, sedikit lelah bagi saya pribadi. Wah boy, lu orang ini boy, lu orang ini boy, terus juk ngopo. Seandainya memang kita memiliki mimpi yang sama, yuk bareng-bareng. Yuk bareng-bareng, buktikan kalau Anda memang memiliki mimpi yang baik untuk UGM, buktikan kalau Anda memiliki mimpi yang sangat luar biasa untuk Indonesia, ayo kita duduk bersama-sama, kita perjuangkan bersama. Tegas dalam bersikap, kami tidak ingin menjadi BMKM sesuatu yang mencela-mencela. Ketika menolak, tegas menolak. Ketika menerima, ya sudah menerima, tidak perlu dipermasalahkan, tegas.
untuk Indonesia berdaulat. Nanti akan diturunkan ke beberapa misi. Yang pertama, misi saya adalah meningkatkan kinerja BMKM UGM periode-periode sebelumnya. Kami tidak bisa munafik, kami tidak bisa memungkiri. Ketua BEM sebelumnya dari Bro Sinyo, Bro Lutfi, Mas Azza dan lain sebagainya punya prestasi masing-masing yang patut kami apresiasi, bahkan kalau perlu kita tingkatkan dan kita inovasikan. Kami menghargai, salah satunya di Brosinyo yang akan kami teruskan adalah ada SSE, program SSE dan Kojuse, komunitas Jumat sore. Di BEM Teknik juga ada sejenis Kojuse, namanya Mande Aktif. Bedanya di BMKM sepekan sekali ya, kalau di BEM Teknik sebulan sekali. Mirip-mirip seperti itu dan itu akan kami tingkatkan. Mas Lutfi dan lain sebagainya, kalau Mas Azza kita teruskan sikap tegasnya, karena Mas Azza itu kan luar biasa galaknya gitu ya. Yang kedua, misi kami melayani dan memperjuangkan hak-hak mahasiswa dan masyarakat umum. Ketika teman-teman ada keluhan, ketika teman-teman membutuhkan bantuan apapun itu, laporan kepada BMKM, kami terbuka, yuk kita perjuangkan. Dan kita lihat, seandainya memang warna-warna itu memiliki niat baik untuk membangun UGM, pasti semua orang akan perjuangkan bersama. Yang saya tahu dalam dunia politik, ketika memang sudah menjadi satu dalam pemerintahan BMKM, bahkan sekalipun, kalau itu udah nggak perlu warna lagi. Yang penting masyarakat UGM itu terjaga dengan baik. Yang ketiga, mencetak kader-kader pemimpin yang berkarakter, mensinergiskan. Tidak perlu menyamakan warnanya. Biarkan warna-warna itu tetap seperti adanya, biarkan yang hijau tetap hijau, biarkan yang coklat tetap coklat, biarkan yang biru tetap biru. Yuk kita bersama-sama. Seperti itu. Berikutnya, ada beberapa isu yang akan kami coba angkat tahun depan, lokal, nasional. Di lokal, ada dua isu yang kami angkat di internal UGM. Yang pertama, memperjuangkan aset-aset yang ada di kampus untuk mahasiswa diusahakan gratis. Contohnya saja GSP, pernah ada kejadian ada fakultas, satu BSO fakultas pengen pinjem GSP itu bayarnya sekitar berapa juta, 2 jutaan gitu ya. Padahal ini kita di kampus, mereka masuk UGM, ini yang akan kami coba perjuangkan, akan kami coba cari tahu kenapa sih bisa seperti itu. Yang kedua, di internal UGM, kami mencoba membuat kampus UGM ini kampus tanpa rokok. Silahkan mahasiswa merokok, yang kami coba larang adalah program-program atau sponsor rokok. Seperti itu. Kalau ada mahasiswa merokok, silahkan, tidak masalah. Itu pilihan masing-masing pribadi. Mau merusak diri ya terima kasih. Kita bersyukur ada orang merokok karena dia menyumbang pajak terbesar gitu ya, dan dia rela merusak dirinya sendiri. Alhamdulillah. Yang berikutnya di tingkat nasional karena ada pilpres, ada satu yang kami coba angkat, itu kepemimpinan nasional. Kami akan mencoba masalah kepemimpinan nasional. Ini politik praktis. Kami menyadari ini lembah yang sangat berbahaya. Kalau bahasa saya mungkin agak kasar, ini ciuman surga dan neraka. Kalau kami salah melangkah sedikit, kami masuk ke neraka. Tapi kalau kami benar, maka kami masuk ke surga. Kepemimpinan nasional. Targetnya hanya bagaimana caranya supaya tidak terpilih lagi orang-orang yang seperti sekarang. Seperti yang berikutnya di nasional, ada gerakan satu mahasiswa. Kami coba, yuk kita duduk bareng, semua gerakan silaturahim nasional, kita dudukan di GSP, ini terinspirasi, ini juga ide saya di teknik, ada Expo Pergerakan Mahasiswa, kami berhasil menghadirkan 9 gerakan mahasiswa. Harapan saya memang seluruh gerakan mahasiswa di Indonesia bisa datang ke UGM, yuk kita silaturahim nasional bersama-sama. Yang terakhir, mohon maaf bentar gitu ya. Isu terakhir ada kembalikan tanah airku. Dari banyaknya sektor-sektor yang bermasalah di Indonesia, kami mengangkat khusus untuk BMKM 3 sektor saja. Kami paham butuh fokus, bahkan ayam saja bertelur di satu tempat. Yang pertama, kami mengangkat isu energi. Yang kedua, kami mengangkat isu pangan. Yang ketiga, kami mengangkat isu pendidikan. Bagaimana dengan korupsi? Kami dengan BEM Fakultas akan bersinergi. Yuk bro, lu yang kerjain, kita bareng-bareng. Yuk bro, lu yang kerjain, kita bareng-bareng. BMKM akan mengurusi tiga fokusan supaya tidak terlalu melebar. Mungkin itu, terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.